Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi yang cerah ini kita masih diberi nikmat kesehatan, iman dan takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama Mister adalah Mister Mukhlis Ramadan. Panggil saja Mister Mukhlis. Ya, kenal ya anak-anak kelas 1. Kita akan belajar BTQ. Apa itu BTQ? Baca, tulis, Al-Quran. Nanti setelah kita baca huruf hijaiyah akan belajar latihan menulis huruf yang masih satuan. Jadi sebelum kita buka, kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita akan pelajari tentang Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Adik-adik dengarkan definisi Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah atau perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Nah, malaikat Jibril ini tugasnya ialah mengantar wahyu tentang Al-Quran. Nah, firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 9. Nah, ini tentang nama Al-Quran itu diambil. Yang kedua, keutamaan mempelajari dan membaca Al-Quran. Banyak sekali keutamaan yang kita dapat bila kita mempelajari dan membaca Al-Quran. Di antaranya pintu terbesar. Artinya pintu ini terbuka besar untuk menuju ibadah kepada Allah. Apa itu ibadah? Ibadah artinya apabila kita kerjakan karena berniat karena Allah, sholat, puasa, membantu orang tua, menyapu, mengepel, berniat semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, akan bernilai ibadah. Ibadah nanti dilipat gandakan dengan pahala yang akan kita dapat. B. Jaminan kebaikan dan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Nah, dijamin oleh Allah, insya Allah hidup kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah. C. Mendapatkan syafaat Al-Quran di hari kiamat nanti. Nanti ada yang bisa memberi syafaat kecuali Al-Quran yang sering kita baca. Nah, bagaimana kalau kita belum bisa baca Quran? Baca Iqra, Juz Amma, tetap pahalanya sama. Jangan takut. D. Memperoleh pahala 10 kebaikan dari setiap huruf yang kita baca. Artinya Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa huruf? Banyak. Bismi, ba 1 huruf, sin 1 huruf, dan mim 1 huruf. Nah, ada berapa tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya tidak bisa dihitung dengan hitungan matematika dunia. Mendapatkan kedudukan yang tinggi dan mulia di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran yang mulia dan kita juga ditempatkan di surga yang mulia. Di surga itu banyak sekali makanan-makanan lezat, pohon akarnya di atas, buahnya di bawah, dan sungai airnya air susu dan madu. Artinya enak sekali. F. Memperoleh kebersihan, kelembutan, dan ketenangan hati. Nah, Al-Quran ini selain bisa penyembuh dari sakit, bisa membersihkan hati kita dari perbuatan keji dan munkar. Artinya perbuatan akhlak yang tercela, melawan orang tua, tidak mau membantu. Nah, itu. Nah, ada suatu cerita 3 pemuda yang disuruh gurunya mengambil arang di bukit. Nah, 3 pemuda ini langsung tanpa ibu, tanpa jauh, langsung dia mengambil arang dengan keranjang yang terbuat dari bambu, artinya tidak rapat, bolong-bolong. Mengambillah dari bukit. Terus turun, nih guru udah ada arangnya. Sekarang kamu tuang, lanjut ambil air dan keranjang itu di sungai. Diambil lagi air itu di sungai dengan keranjang. Sekali belum penuh wadahnya,
terus ingat cerita sampai 3 kali. Nah, pemuda ini merasa capek dan mengeluh kepada gurunya, "Wahai guru, aku mengambil air kok tidak bisa penuh-penuh. Wahai pemuda atau muridku, lihat keranjang itu yang dari awalnya kotor menjadi bersih." Nah, inilah Al-Quran bisa membersihkan hati kita dan menenangkan jiwa kita. G. Mendapatkan doa yang terus menerus dari malaikat, terutama malaikat pengusung aras. Malaikat yang selalu sujud kepada Allah, tidak berbuat maksiat dan taat. Nah, malaikat ini tidak diberi nafsu, artinya tidak sama seperti kita makan, minum. Nah, itulah pembukaan dari bagaimana pengertian Al-Quran. Nanti kita akan belajar tentang mana huruf hijaiyah dengan lagu dan bagaimana cara menulis huruf hijaiyah yang benar sesuai dengan kaidahnya. Selamat melihat video berikut ini. Alif Fatasa, Alif Fatasa, Jim Ha Ha, Dal Dal Ra Zai Shin Shin Shad, Da 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 Ain Mim Fa Qaf, Qaf Lam Mim Nun Waw Ha Lam Alif Hamzah Ya. Alif Fatasa, Jim Ha Ha, Dal Dal Ra Zai Shin Shin Shad, Da 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 Ain Mim Fa Qaf, Qaf Lam Mim Nun Waw Ha Lam Alif Hamzah Ya. Ya, baik. Perhatikan ya cara menulis huruf alif. Usahakan tegap, lurus. Perhatikan lagi. Tegap, lurus. Usahakan jangan napas. Ulang huruf ba 1, 2, ada 2 tarikan. Titik 1 di bawah. Sekali lagi perhatikan 1, 2. Kasih titik di bawah. Perhatikan huruf ta 1, 2. 1, 2. Nah, kasih titik 2 di atas. Sekarang huruf sa 1, 2. Lihat titiknya 3 di atas. Nah, 1, 2. Nah, ini cara tarikannya. Ada 1 tarikan salah alif. Tarikan lagi huruf sa 1, 2. Titik 3. Nah, itulah kaidah cara-cara menulis huruf hijaiyah. Ini sekarang kita latihan menulis di buku tulis karena enak Bu ya, ada garis-garisnya. Coba kita bikin setiap huruf itu 2 baris lengkap, 2 baris lengkap. Contoh cara menulis huruf alif ada di atas garis. Tarik nafas, tetap 1 kali tarikan. 1 alif. Usahakan lurus. Didukung di support oleh Mr. D. Alif. Ini kerja tim nih. Nah, biar usahakan jangan terlalu rapat hurufnya. Sekarang huruf ba kita lengkap 1 aja, nanti huruf alifnya ditambahkan sendiri di rumah. 1, 2, ada 2 tarikan. 1, 2. 1, 2. 1, I think better 2, use marker, Mr. 1, Fokus. 2. Coba membuatnya sebanyak 5 kali Okay, good job. ke samping. Sekarang huruf ta sama dengan huruf ba, bedanya hanya di titik. 1, 2, 2 tarikan dan usahakan lebar, agak sedikit lebar. 1, nah ini kiri kanannya hanya cukup sedikit saja tingginya. Diulang lagi 1, 2, lagi 1, 2, 1, 2, sebanyak 5 kali. Sekarang huruf sya
Huruf sa sama aja, cuma bedanya di titiknya jadi 3 di atas. 1, 2. 1, 2. Nah, nulisnya ada di atas garis buku tulisnya. 1, 2. Nah, bagaimana yang kosong ini? Silakan Bunda arahkan anaknya untuk menulis lagi. Usahakan dilengkap Bunda ya. Dilengkap. Bisa? Oke, nanti tinggal dipoto saja, kirimkan ke Google Classroom-nya BTQ kelas 1. Terima kasih.